Rigsby sedang menghadiri pertandingan tinju MMA. Di tengah pertandingan berlangsung, scene akan memperlihatkan di belakang panggung. Seseorang menemukan jasad wanita yang disimpan di dalam lemari. Korban bernama Charlotte Mitchell, seorang penulis kecil pemberani yang sedang menulis buku tentang pertarungan yang disaksikan Rigsby tadi. Pertarungan antara Rowdy Merriman dan Manny Flacco. Manny Flacco keluar sebagai pemenang. Korban ditembak 2 kali tanpa kehilangan barang-barang berharga. Waktu kematian diperkirakan pada jam 8.30 sampai 9 malam, pas di tengah-tengah jalannya pertandingan. Manajer Flacco, Leonard Artas, sekaligus promotor pertandingan ini. Harusnya Leonard dan Charlotte duduk bersama melihat pertandingan. Tapi Charlotte sama sekali tidak muncul. Jen sendiri yakin pembunuhan Charlotte berhubungan dengan pertandingan ini. Jadi dia tetap akan bertemu dengan 2 petinju tersebut. Pertama adalah Manny Flacco. Sampai CBI datang menemui, dia tidak tahu kalau Charlotte Mitchell dibunuh. Pelatihnya, Sugelima, dan istrinya, Beatrice, tidak ingin mengatakan kepada Manny Flacco terlebih dahulu agar tetap menikmati pertandingan dan menikmati kemenangan. Pandangan Flacco terhadap Charlotte adalah orang yang sangat disukai semua orang. Thank you. Where's Merriman's room? Oh, so we're done now, are we? Kedua adalah Rowdy Merriman. Dia tampaknya tidak terlalu peduli bahwa Charlotte telah mati. Justru bertanya apakah Charlotte juga diperkosa, karena penampilannya lumayan seksi. Jen merasa tidak ada gunanya mewawancarai Merriman. Jadi dia pergi dengan menyinggung Merriman yang kalah dalam pertandingan. Esoknya di CBI, Van Pelt memberikan laporan balistik. Pistol yang digunakan tidak pernah ditemukan. Tapi goresan pada peluru yang digunakan untuk membunuh Charlotte juga digunakan dalam pembunuhan pada tahun 2001 yang dilakukan oleh Joe Reyes. Tentu saja mereka akan menindaklanjuti petunjuk itu. Tapi sebelum pergi, jika kemarin Jen diwawancarai oleh Laroche, kali ini Rigsby yang mendapat jatah. Rigsby, orang yang dulu berada di Departemen Kebakaran, tidak menampik tahu bagaimana mudahnya mengakses sistem keamanan kebakaran di CBI. Laroche lalu membahas ayah Rigsby, Stephen Roberts Rigsby, yang mempunyai catatan kriminal yang banyak. Rigsby mengatakan kalau dia sudah tidak pernah bertemu ayahnya. Laroche belum menyampaikan maksud dia menceritakan ayah Rigsby. Teresa muncul untuk protes karena Laroche membawa anak buahnya diwawancarai tanpa seizin Teresa. Thank you, Agent Rigsby. That should do it. Kemudian lanjut ke kasus. Rigsby dan Van Pelt menemui Joe Reyes yang sedang memimpin kebaktian gereja. Seperti banyak orang lainnya, ia menemukan agama di balik jeruji besi. Ia mengatakan telah memberikan pistol itu kepada seorang teman wanitanya yang belum pernah ia temui sejak penangkapannya, bernama Dawn May. Sedangkan di sisi Teresa dan Jen pergi ke rumah Tom Mitchell, ayah Charlotte. Mereka memeriksa ruangan pribadi Charlotte dan akan membawa buku-buku catatan yang dimiliki Charlotte yang mungkin meninggalkan petunjuk. Jen lanjut memeriksa ruangan Charlotte. Teresa sedang mengambilkan segelas air untuk Tom. Tom sendiri sedang menonton rekaman putrinya. Tiba-tiba pingsan karena serangan jantung. Jane, get in here! Mereka kembali ke CBI. Tom masih dirawat tapi masih dalam kondisi tidak sadar. Teresa sudah mengecek sebagian catatan Charlotte. Sebagian besar sedang mencari sudut pertandingan yang sudah diatur. Jika begitu, mereka akan kembali menemui sang promotor, Leonard Artas.
See what he has to say about fight fixing. Mereka bertanya tentang pengaturan skor pertandingan yang dengan tegas diklaim Artas tidak pernah terjadi. Sementara Teresa mewawancarai Artas, Jane melihat satu pelatih dan berbicara dengannya. Bernama Floyd Benton, orang yang dulu melatih Manny Flacco. Benton mengisyaratkan mungkin ada lebih banyak hal tentang Manny Flacco daripada yang terlihat. Dia tidak tahu apa, tapi nalurinya mengatakan demikian. Okay, listen up. Come here. Pindah ke Rigsby dan Cho menemui Dawn May, mengaku telah memberikan pistol itu kepada sepupunya, Bobby. Masalahnya sepupunya sudah tewas di Irak. Jadi, itu jalan buntu. Ditambah Rigsby ditelepon LaRoche untuk menemuinya di CBI. Sampailah di CBI, LaRoche mendapati kalau ada catatan telepon ayah Rigsby menelpon antara Juni dan Juli 2008. Tidak sesuai dengan pernyataan Rigsby sebelumnya kalau tidak pernah bertemu ayahnya. LaRoche pun menyinggung masalah ayah Rigsby karena ada kemungkinan sifat kriminal ayahnya turun kepada Rigsby. Rigsby tidak terima tuduhan itu. Soal ayahnya menelpon, itu masalah dengan petugas bebas bersyarat ayahnya. Dan dengan marah mengatakan, Rigsby lupa apa yang dibicarakan antara dia dengan ayahnya dan langsung meninggalkan ruangan dan kembali ke ruangan utama tim. Are we done here? I think we're done. Bergantian dengan Van Pelt yang masuk ke ruangan Teresa, melaporkan informasi baru bahwa Charlotte sudah berada di lokasi sebelum pertandingan dimulai. Mencoba masuk kamar mandi pemain tapi tidak diizinkan security sehingga dia diusir dari gedung. Itu terjadi pada jam 6.30. Atas hal itu, Teresa memutuskan untuk menghadirkan kedua petarung. Beberapa saat kemudian setelah dikumpulkan, ketegangan mulai meningkat. Meskipun Teresa berhasil menengahi kedua belah pihak, tetapi Jane muncul dan dengan kata-kata yang tepat di telinga Merriman membuat Merriman memulai kerusuhan terjadi. Thanks for that. Thanks. Break it up, guys! Setelahnya, wawancara dimulai dengan Merriman. Sekali lagi menunjukkan sikap acuh tak acuhnya, meskipun dia mempunyai sejarah kekerasan terhadap perempuan. Di ruang interogasi lainnya, Manny Flacco dan istrinya diwawancarai oleh Teresa. Manny menceritakan bertemu Charlotte saat Charlotte memulai menyusun buku tentang pertarungan Merriman dan Manny Flacco sejak masa persiapan mereka pada 6 bulan lalu. Sedangkan bagaimana hubungan Manny Flacco dan Charlotte di luar latihan, Beatrice yang menjawab. Dia yakin suaminya sudah meniduri Charlotte. Dia menyalahkan perempuan-perempuan lain atas perselingkuhan kronis suaminya. Melihat arah pembicaraan ini tidak jelas, Teresa meminta mereka untuk pergi. Beatrice, sebelum pergi, menyarankan Teresa untuk bertanya dengan Floyd Benton. Charlotte hendak menulis tentang bagaimana Benton mendoping para petarung mudanya. Itu alasan mengapa Manny Flacco mengeluarkan Floyd Benton sebagai pelatih. The lady was going to write about how he dopes his young fighters at his gym. Dan kemudian ketika tim membawa Benton ke CBI, yang didapati hanya ia menertawakan tuduhan telah memberi steroid kepada para petarungnya. Steroids, please. Setelahnya, di ruang utama, Teresa menemukan jalan buntu. Jane sendiri meminta catatan Charlotte untuk melihat sendiri. Sementara itu, Rigsby berbicara dengan Joe Reyes yang datang ke CBI. Joe mengatakan bahwa ia berbohong sebelumnya. Sebenarnya dia pernah bertemu Dawn May beberapa kali. Dawn May sendiri berbohong karena tentang pistol yang diberikan kepada sepupunya Bobby yang sudah mati agar tidak mendapat masalah. Joy mengetahui kalau Dawn May telah memberikan pistol itu kepada pria bernama Frank Lopez. She didn't want to get into trouble. What did she do with the gun? Maka setelah itu, Rigsby dan Cho pergi untuk menemui Frank Lopez. Hanya saja, ia mengatakan kehilangan pistol itu dalam perkelahian di sebuah klub malam bernama Narcissus. Dia bersedia melakukan detektor kebohongan jika CBI tidak percaya. You can lie, detective. I ain't worried.
Saat akan pergi meninggalkan tempat, Cho ditelepon LaRoche untuk menemuinya di CBI. Tiba-tiba Rigsby memberitahu yang tidak diketahui Cho bahwa untuk membebaskan ayahnya dari pelanggaran bebas bersyarat, Rigsby membuat alibi kalau dia bersama ayahnya. Karena Rigsby termasuk keluarga, petugas meminta orang yang bisa memverifikasi hal itu. Dan Rigsby menggunakan nama Cho. Masalahnya, Cho tidak pernah berbohong selama bertugas. Sedangkan jika dia jujur, dipastikan Rigsby akan dipecat. So what are you gonna do? I'm not lying for you. Keputusan apa yang akan dilakukan Cho akan dijawab nanti. Kita akan pindah terlebih dahulu ke sisi Jane yang sibuk dengan buku catatan Charlotte. Dia mengajak Teresa kembali berbicara dengan Leonard Artas dan Floyd Benton. Pertama, Jane menanyakan nama ayah Leonard dan Benton, lalu bertanya nama ibu masing-masing. Leonard menjawab nama ibunya bernama Nancy, nama baptisnya Nargis. Tanpa menjelaskan maksud Jane, dia lanjut dengan menunjukkan catatan Charlotte, di mana ada sebuah kode di dalam catatan itu. Leonard dan Benton tidak mengetahui artinya. Maka Jane dengan lantang mengatakan kalau ayah Charlotte kemungkinan besar bisa menguraikan kode itu dan bisa mengetahui apa yang membuat Charlotte dibunuh. Sangat jelas kalau ini adalah trik yang dibuat Jane. I went through that entire notebook. There wasn't any shorthand in it. Really? Sebelum pengungkapan identitas pelaku dimulai, kita akan diperlihatkan dahulu LaRoche yang memanggil Cho. Cho terlihat mengepal kedua tangannya begitu kuat. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan kalau dia bersama Rigsby dan ayah Rigsby pada saat kejadian. I was there with Agent Rigsby and his father. Untuk pertama kali dalam 10 tahun berkarir di kepolisian, Kimball Cho melanggar integritasnya demi karir temannya. Dan kemudian masuklah ke sesi pengungkapan. Tim mulai mengintai di rumah sakit di sekitar ruangan Tom Mitchell. Rencana itu hampir berantakan ketika Joe Reyes berjalan ke arah ruangan Tom karena berniat ingin meminta maaf. Hanya berselang Rigsby dan Cho membawa Joe Reyes ke tempat lain, pelaku muncul, yaitu pelatih Manny Flacco, Suge 5. Ia hendak membunuh Tom menggunakan bantal, tapi nyatanya Tom tidak ada di sana. Teresa dan Jane pun muncul dari balik tirai untuk menangkap Suge 5. Mr. Lima, put your hands on your head where I can see them. Kasus ini belum selesai. Beberapa waktu kemudian, Teresa dan Jane menemui Leonard Artas. Jane membuka pembicaraan. Nama baptis ibu Leonard bernama Nargis, yang artinya bunga. Sebutan lainnya adalah Narcissus, nama yang sama tempat klub di mana Frank Lopez kehilangan pistol Joe Reyes. Klub itu milik Leonard Artas dinamakan seperti nama ibunya. Pistol itu lalu diberikan kepada Suge 5 untuk membunuh Charlotte. Jadi Leonard Artas juga ditangkap. Sekarang yang belum diketahui tim adalah bagaimana dua orang itu harus membunuh Charlotte. Got the gun that Lima used to kill Charlotte Mitchell and you're under arrest. Stand up. Dan keesokannya dengan fakta yang sudah ditemukan, Teresa memanggil Manny Flacco dan istrinya. Setahun lalu, saat Manny Flacco melakukan tes darah, hasil yang keluar menyatakan Manny dinyatakan sehat untuk dapat bertarung tinju. Tapi hasil itu bohong. Leonard Artas dan Suge 5 menggunakan sampel darah Suge 5 atas nama Manny Flacco. Hasil sebenarnya pada Manny adalah darah Manny menandakan adanya pendarahan otak dan kebocoran tulang belakang. Dan Charlotte mengetahui penukaran sampel darah itu menjelang pertarungan Manny melawan Merriman. Memberitahu Leonard untuk menghentikan pertarungan itu, atau tidak Manny bisa mati. Charlotte mengancam akan membocorkan ke media. We got a problem. Di saat itulah, Leonard menyuruh Suge 5 untuk menutup mulut Charlotte di tengah pertandingan berlangsung.
Dan kasus ini akhirnya selesai. Manny Vlaco harus menerima fakta kalau dia tidak bisa lagi terjun ke dunia tinju. Tapi menurut Jane, setidaknya Manny Vlaco bisa menjalin hubungan kembali dengan istrinya. Dan scene penutup di dapur, Jane melihat Rigsby berterima kasih pada Cho. Ada yang terlewatkan darinya selama dia menangani kasus ini.